Jadi duitnya sudah. Nah, itu tanah-tanah itu ya, punya Pemda. Jadi ada dua kepemilikan, bayangkan. Ya. Tapi ada dicari solusinya. Dicari solusinya, setiap orang dikasih 500 meter, dikasih bangunan seharga 120 juta. Nah, duitnya sudah cair tapi itu menguap. Ya. Jadi bagaimana? Bagaimana rakyat akan mau direlokasi? Barangnya nggak ada itu. Suruh dirusun-rusun, mereka nggak mau. Ya, jadi ya, tidak adil ya yang di bawah ini kepada yang di atas. Sehingga terjadi kekacauan luar biasa. Jadi terjadi miskomunikasi. Sosialisasinya tidak benar. Kenapa sosialisasi tidak benar? Ya, ada duit nguap. Terus ada tanah-tanah diakuisisi oleh oknum-oknum dari pemerintah ya. Itu tanah sudah dibeli, dipakai, dihak milikan, nggak boleh itu. Ya. Jadi sisi-sisi seperti itu dilaporkan setiap hari. Ya, orang ngembet tanah sejengkal itu akan dibebankan di pundaknya 7 lapis bumi, 1 jengkal kali 7 lapis bumi, nggak bakal kuat, nggak bakal kuat. Ya, jadi mesti berhati-hati karena amalan kita setiap hari diangkat 2 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilaporkan. Ya, jadi mesti berhati-hati. Apakah manusia tidak takut akan murka Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Itu yang ketiga dan keempat ya. Yang ketiga dan keempat. Yang kelimanya adalah hijabuhu an-nur. Hijab Allah adalah cahaya. Ini bisa difahami di hadis tentang Mi'raj ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ara'aita rabbaka?" Apakah kamu melihat Tuhanmu? Waktu Mi'raj itu melihat Allah atau tidak? Apa jawabnya? Nurun, cahaya yang sangat tebal, cahaya-cahaya. Anna arahu, dari mana saya bisa melihatnya? Terhalang oleh cahaya. Nah, cahaya yang menghalangi Allah itu disebut sebagai hijab, ya, yang menghalangi. Lihat ya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Andaikan hijabnya itu Allah buka, maka kesucian-kesucian, kebesaran-kebesaran, kemuliaan-kemuliaan nur, cahaya wajahnya itu akan membakar semua makhluknya yang terlihat olehnya. Ada yang tidak terlihat. Lihat. Nah, jadi dahsyat sekali. Allah itu dahsyat sekali. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa semua makhluk Allah ada dalam pandangan Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalian tidak dapat melihatnya. Ya, tetapi Allah melihat kalian. Tapi andaikan itu kalian bisa melihatnya di dunia, mati semua. Jagat raya ini hancur, terbakar. Jadi itu hikmahnya. Yang sekarang tidak bisa kita lihat. Besok di akhirat Allah akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman sebagai kenikmatan di surga yang paling tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada kenikmatan. Karunia yang sangat besar. Ya. Jadi pesan pentingnya tuh supaya yang
saat ini tidak bisa dilihat, ya, kalian bersiap-siap untuk bisa melihat wajah Allah besok dengan amalan-amalan kalian yang semuanya tujuannya supaya Allah ridho, ya, kepada kita-kita yang mengamalkan amalan-amalan yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu khutbah nomor 35. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok Sabtu depan kita di khutbah nomor 36. Ya, satu-satu aja ya supaya fokus. Silakan kalau ada yang mau komentar. Sebentar, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penangkapan saya tadi terakhir berarti gimana hasil Allah melihat hasil usaha kita, Ustadz ya. Iya. Dan kita sudah berusaha nih. Mm-mm. Jadi dari hasil usaha itu Allah mungkin akan memberikan yang terbaik bila Allah menghendaki gitu ya, Ustadz. Ya, jadi semuanya itu dalam koridor takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang harus kita imani. Bukan kita pikirkan, ya. Iya, ya. Yang harus kita imani. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam bingkai taat kepada Allah dan Rasulnya, kita melakukan ibadah, kita melakukan muamalah, kita melakukan perbuatan-perbuatan, semua perbuatan kita dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sih ya, dan seperti yang Ibnu Katsir katakan, manusia itu akan memperoleh akhir hayatnya sesuai dengan kebiasaannya. Oh, kebiasaannya zikir. Wah, meninggal dalam keadaan zikir. Ya, Jadi mesti berhati-hati nih dengan kebiasaan kita, Ibu. betul, Ustadz. Mesti berhati-hati. Melihat ya. Ya, mesti berhati-hati betul deh. Ya, yang biasanya istighfar, ya, istighfar terus, wafat dalam keadaan istighfar. Ya, pengennya sih lagi baca Al-Quran, dicabut nyawa kita. Bu. Iya. Lagi sujud, dicabut nyawa kita. Itu mau kita. Ya. Ya Allah, Ustadz. Syukran, Ustadz. Terus saja ya kita beramal soleh. Yang husnudzon kepada Allah. Yang semangat Allah. untuk beramal soleh. Saya teringat bapak saya. Bapak saya tuh jam 2 pagi pasti bangun. Mandi terus sholat. Nyambung ke subuh. Ya, habis sholat zikirnya panjang sekali. Nyambung ke subuh. Habis sholat subuh terus zikir. Nyambung ke sholat doa. Karena kan gak ada kerjaan. Dia kerjanya zikir aja. Waktu matanya masih bisa melihat, ya baca Quran. Selama 21 tahun, itu saya tidak pernah tahu bapak saya bisa baca Quran. Ya, begitu ya ceritanya, taruhlah kita katakan taubat tuh saya.
Orang sufi kan. Begitu dia baca Quran, fasih baca Qurannya, fasih. Ya. Terus kalau ngimamin doanya panjang. Ya, saya pikir ini siapa yang ngajarin ini? Yang wa'idhimi sultani kalau doa kan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu. Waduh, doa ini panjang Bang. Ya, kapan belajarnya itu? Jadi rupanya itu diajari oleh pacarnya, diajari oleh ibu saya. Ibu saya ngajari gitu, supaya hafal doa-doa itu kan. Ibu saya bisa melihat kan. Jadi rahasia betul itu. Jadi anak-anaknya tidak ada yang tahu kalau bapaknya belajar sama ibunya. Iya. Itu nyambung terus dipikir itu. Hatta waktu mau dibawa ke rumah sakit, belum sholat zuhur, sholat dulu, ambil wudhu. Belum pernah mau dipapah. Ya, belum pernah mau bawa tongkat itu. Umur udah 85 tahun. Dipapah terus sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, lama sekali. Ya, ya memang kebiasaannya begitu. Kebiasaannya begitu. Yang tidak biasa itu ngasih tahu anaknya kalau dirinya sakit. Tolong Soling suruh pulang, saya sakit. Umur hidup. Sekali-kalinya dia. Belum pernah dia ngasih tahu kalau dirinya sakit. Ya. Jadi di mobil juga, ya zikir aja. Zikirnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai berbaring di rumah sakit. Dari malam, tidak tidur sampai jam 7. Terakhir yang terdengar dari mulutnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak sadar, mata sudah tidak bisa kedip. Itu terakhir katanya. Akhir katanya. Ya, dimandikan. Di sana dimandikan itu di pangku 3 orang. Ya, pas kepalanya di pangkuan saya. Itu begitu dibuka wajahnya, seperti orang sumringah begitu. Jadi gempar sekali, subhanallah. Semua pada bertasbih, pada mengucapkan subhanallah. Itu lihat tertawa gitu. Ya, tersenyum. Kayak tersenyum sumringah gitu. Kayak lihat apa ya. Ya, bersih sekali. Di mandi itu bersih. Ya, sampai dipijit-pijit ini supaya keluar kotorannya agak keluar. Bersih. Ya, saya datang itu waktu baru saya datang mau makan apa? Mau makan buah naga, melon. Apa-apanya buah itu yang dia suka. Ya, kita kupasin baru 1 suap. Sudah. Dia kata, sudah. Cukup. Ya, tidak pernah tuh sampai angkat tangan, sudah. Ya. Menolak. Masya Allah. Bersih sekali. Kan ada yang sakit yang meninggal. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi keluar darah dari duburnya. Darah kental banyak sekali. Ya, pembuluh darahnya katanya pecah. Aduh. Baik ya. Itu yang Ibnu Katsir katakan, seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kita biasakan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik, iya. Bagaimana kalau kita lagi ikut Zoom begini, dicabut nyawa oleh Allah? Apakah kita tidak bahagia? Nah, lagi jihad nih. Orang kalau ikut pengajian di Zoom nih, maksudnya jihad. Ya, pahalanya pahala jihad, menghapus dosa besar. Ya, terus kalau itu nyantol di YouTube, dapat kita amal jariahnya, Ibu. Iya. Ya, jadi rugi kalau nggak ikut ya. Iya, Ustaz. Itu Baik, ada ada pertanyaan? dulu tukang kantor, Ustaz.
Sehariannya main apa catur Ustaz. Itu beneran Ustaz. Di meninggalnya lagi lagi duduk main catur. La Oh, oh, ilaha illallah. oh. Ya orang biasa nenggak ya. Jadi ini orang ini nama sih bagus ya. Taruhlah namanya Bukhari. Bagus banget namanya. Nah, tapi kebiasaannya begitu ya. Kebiasaannya datang setiap hari. Itu datang ke tempat pelacuran. Setelah itu minum. Itu kebiasaannya. Jadi akhir hayatnya setelah keluar dari tempat pelacuran tuh laki-laki itu sama kawan-kawannya minum gitu. Lagi minum wow, semua kawan-kawannya tepuk tangan. Ya, edannya manusia itu. Kawannya begitu tepuk tangan. Ya, mati. Habis melacur, habis minum. Kebiasaannya tuh, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemarin itu selalu saya, kalau ada orang itu saya menghindar. Sholat subuh, sholat apa saja, kalau ada orang itu saya menghindar. Ya, orang mau ke masjid itu mesti sambil ngerokok. Sambil jalan mau ke masjid sambil ngerokok. Jadi saya kalau sholat di samping dia, itu mesti saya tutup. Seperti keluar asap rokok dari badannya. Ya. Seperti keluar asap rokok dari badannya. Itu. Tapi ya beruntung dia ya. Rajin ke masjid. Nah, 2 Jumat yang lalu, ikut sholat, dia sholat Jumat, sudah stroke lagi nih tangannya. Lihat tuh. Rokok tuh. Karena kebiasaan merokok. Bikin stroke, orang pada nggak percaya. Ya, pada nggak percaya. Saya pemerintahnya yang nggak benar juga. Ya, sudah tahu itu bahaya. Nah, pabriknya nggak ditutup-tutup. Ya. Siapa yang paling tanggung jawab? Paling tanggung jawabnya Menteri Kesehatan lah. Sama yang angkat menteri itu, Pak Presiden. Ya, jadi nggak enak jadi presiden. Nggak enak. Ya, makanya saya nggak mau mencalonkan jadi presiden. Jangan itu. Berat. Jadi presiden di rumah sini aja lah. Gak ada yang milih juga Ustaz. Yang milih Bu ini aja. Ibu